berhentikan jangan dulu. Tiba-tiba buat framing dong. Bahwa seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan, berbicara ini, kita dan kasih Anda barisan framing. tersendiri. Anda jangan berpretensi, Anda tuh nggak kasih framing. Anda tuh framing luar biasa. Tapi Anda pembicara yang naif kalau Anda berbicara, lalu mengatakan Anda nggak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan Oke, izin saya lanjutkan ya. Kenapa ini kok bisa Gini loh, gini. Dima ini seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua Oleh orang karena udah itulah paham, saya udah tanyakan jelas. kepada Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni mengundang komposisi yang kita anggap lebih seimbang. Loh, Anda tuh baru Jadi lupa apa ya? terus-menerus Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa. Ya, itu makanya, kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini. kalau Anda Saya ulang-ulang- ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi, oleh karena enggak. itu jangan diulang-ulang. Loh, Seolah-olah saya nggak mempersoalkan. nggak Saya fair. cuma minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari apa- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Ya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi 5 orang. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menanggapi 5 orang seolah-olah saya menanggapi 2 orang. Yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya Anda menanggapi mengakumulasi? 5 orang. Saya berbicara- Anda harapkan saya menghadapi 2 orang berbicara atas saja. nama diri Anda saya. yang nggak fair. Silakan Saya berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Assegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. 5 ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Bahwa Karni, saya pikiran lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Assegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit, kali 1 sekian menit. Itu yang gak fair, itu maksud saya. Baik. Dan saya kira gini ya. dilanjutkan, Saya lanjutkan, Bang, ya. tapi memang jangan 5 kali semua orang itu. Iya bang, iya bang. Saya lanjutin bang ya. Ini karena ada masalah, saya mau tambah dulu. Saya mesti klarifikasi, karena setiap kali Bung Hodori masuk di sini, seolah-olah dia sendiri dan kemudian bajir-bajir nyabuli kita di luar. Itu juga curang. Jadi Anda bicara saja pendapat terakhir Anda soal rejim Jokowi ini. Kita tadi kan bilang kita undang rekonsiliasi. Oke, ya lanjut Baik, ya. baik. Jadi gini, Pak Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya, itu benar, ya, nggak salah. Saya nggak bantah itu. Tapi bahwa Pak Jokowi ini akan berakhir dengan baik, insya Allah. Ya, lepas nanti ada demo, ada pro kontra dan seterusnya. Itu satu. Ya. 2, mengenai Gibran. Siapa yang ngomong tadi? Dokter Tifa ya? Dia bilang apa, Gibran? Sakit juga. Gak apa tadi, apa dia sebut berapa ciri-ciri apa tadi? Yang diwawancara oleh Refli itu? Iya namanya orang lupa. Ya. Oke, 1 apa? Lupa juga. Schizophrenia 2. Ya. Oke, jadi dari Dokter Tifa itu pernah nggak periksa ini bang ya, secara medis Gibran? Saya hakul yakin jawabannya enggak. Saya kan tadi kan Anda menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan. Ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa, dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu. Confirmation bias, anchor bias. Nah itu saya nggak mau panjang-panjang. Sekarang Mas Gibran itu ya mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT UN. Oke, kalau PT UN, saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak.
Satu, secara legal standing tidak tepat karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu? Petitumnya menolak apa? Mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Sudah lewat. Yang ketiga, ya semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan. Nggak bisa dibatalkan oleh PT UN. Nah, mengenai kasus yang... Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Luar biasa sekali tadi saya mendengarkan perdebatan antara Bung Kodari dan ada juga di sana Bung Ri Rangkuti. Ya, bagaimana mengenai situasi-situasi yang terjadi saat ini. Lalu ya berdebat ya, memang berpikir berbeda itu hal yang lumrah, punya perspektif dan sudut pandang yang tidak sama itu hal yang lumrah dan sah-sah saja. Nah, kalau tadi katanya masalah ini itu segala macam, ya teman-teman mungkin sudah mendengarkan juga lebih jelas, ya. Tapi saya di sini tidak terlalu jauh mengulas dan membahas, tapi saya akan coba membaca beberapa penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini dan kalau boleh nanti saya akan teruskan ya logika berpikirnya. Ini dari sudut pandang kacamata orang awam, ya, terkait persoalan-persoalan yang terjadi. Seharusnya setiap narasumber diberi kesempatan untuk bicara dengan waktu yang tertentu dan tidak boleh yang lain untuk memotong pembicaraan orang yang sedang bicara. Jadi kelihatan seperti pasar yang tidak terkontrol. Nah, ini memang agak sebetulnya yang saya sering melihat setiap debat gitu ya. Ada memang boleh, it's okay, saling bantah membantah, no problem. Itu biasa saja gitu ya. Tapi kalau kita melihat perdebatan, nah ketika lawan debat kita berbicara misalnya, ya kita selesaikan dulu, biar dulu mereka selesai berdasarkan pemikirannya, pemahamannya, argumentasinya, segala macamnya. Biarkan selesai dulu bicara. Nah ketika lawan debat itu sudah selesai bicara, kalau kita ada bantahan, maka kita bantah. Biar lebih jelas. Nah kalau seandainya seseorang belum selesai berbicara tetapi sudah dipotong, ya ini kan yang menimbulkan kadang jadi emosionalnya itu meningkat. Ya seperti Bung Kodari tadi misalnya agak sedikit keluar emosionalnya gitu ya. Tapi ini memang yang kita lihat bahwa ya perdebatan itu ya seperti ini gitu ya. Harusnya berdebat yang sehat itu kita tunggu dulu lawan debat tidak selesai berbicara, baru kalau ada bantahan ya baru dibantah ketika sudah selesai dalam menyampaikan dari isi kepalanya gitu ya. Si Rai Rangkuti kok jadi seperti orang kesurupan, bicaranya gerudak-geruduk sana sini, tidak menunjukkan orang yang profesional. Saya mewakili rakyat jelata, terima kasih Pak Jokowi, Mas Gibran yang sudah banyak bantu. Orang bocet aja dilawan, bahasa aja nggak jelas, orang lagi cari panggung, otak aja tak nyampai, orang mulut besar. Padahal sudah tua, Karni seharusnya bikin tayangan yang membuat pendidikan politik yang mencerahkan hati dan pikiran yang nyaman. Bukan malah bikin saling adu mulut, caci maki jauh dari media yang menerangi wawasan etika. TV One, tolong si tukang ngeyel ini jangan dipanggil jadi tamu itu Pak Kodari. Bung Rangkuti, Bung Kodari bukan level Anda bos, Anda masih di bawah soal AQ. Antara Bung Kodari, level Anda itu Bung Henry, Bung Rocky, Gerung kalau Bung Kodari jauh levelnya dibanding Anda Bung Rangkuti.
Ini pengamat politik si Rai ini kok ngotot urat lehernya sampai kelihatan. Aduh, ini seorang pakar kelihatan seperti orang pembenci banget sama Pak Jokowi, seharusnya itu di netral bukan ngebacot. Siapa sih Ray Rangkuti? Udah berapa banyak kontribusinya terhadap negara? Kok ngomongnya besar sekali? Bang Kodari pribadi cerdas, sabar, pengendalian diri bagus, cara berpikir tertata. Ya kalau yang baik dibilang baik, yang kurang ya harus diperbaiki. Ini pribadi unggul. Bravo Bung, sangat mendidik masyarakat seperti saya yang bukan apa-apa. Mas Gibran tuh sehat ya, nggak sehat tuh orang pembenci Jokowi. Gibrannya itu yang setahu saya sih ya. Ini LC adalah acara penampung manusia iri hati, perhati busuk, jadi gak ada mutunya, cuman mengundang kelompok sakit hati doang. Gangster berdebat sangat tidak bermutu acara. Ya macam-macam nih. Mr. Kodari top, Marco top, ya, banyak sekali. Pembenci Jokowi kasihan udah pada tambah akut jiwa dan mentah. Ini kadang-kadang saya agak sedikit heran. Ya, herannya di mana? Kenapa Pak Jokowi itu terus-menerus dibahas ya? Ya, memang dulu mungkin sebagai presiden it's okay terus-menerus dibahas dan disorot oleh media. Tapi setelah menyelesaikan jabatan sekalipun beliau masih tetap mencari perbincangan dan perdebatan. Masih masuk dalam ranah pembahasan politik dan macam-macam. Padahal sudah menyelesaikan jabatan dan sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi kenapa? Nah ini pertanyaan kita. Apakah ada sesuatu hal yang menyimpang? Atau ada perilaku tindakan perbuatan politik yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang mantan presiden? Apa sebetulnya? Nah ini yang perlu dijawab oleh mereka-mereka. Kalau kita melihat perspektif dari sudut pandang yang berbeda, misalnya si A ngomongnya bla 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 segala macam, ini itu dan seterusnya. Lalu datang si B membantah, oh bukan gini, bukan begitu, seperti ini. Itu nggak ada masalah. Ini seterusnya dijelaskan. Nah jadi masyarakat bingung nih. Nah bingungnya di mana? Ini pernyataan siapa sih sebetulnya yang benar dan pernyataan siapa yang salah? Atau siapa yang masuk akal omongannya dan siapa yang nggak masuk akal? Kok pada ribut-ribut? Ada apa sih sebetulnya? Nah kan ini yang menjadi pertanyaan sebagai masyarakat awam gitu ya, terkait persoalan-persoalan ini. Tapi saya yakin dan saya percaya teman-teman sudah bisa cerdas dalam menilai, sudah bijak dalam menangkap apa yang diucapkan, sehingga kita punya penilaian tersendiri. Saya pun tidak mau membenarkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Tapi kembali lagi pada diri sendiri, saya juga punya penilaian tersendiri terkait apa yang diucapkan selama ini. Dan di channel ini juga kita tidak berpihak pada siapa-siapa, tidak membela siapa-siapa, kita memang hanya menyuarakan apa yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia. Inti dari semua fitnah pada Gibran adalah 16% dan 24% ingin jadi wapres. Mabuk, depresi, stres parah ya. Politik adu domba, memecah belah dan merusak persatuan-kesatuan bangsa oleh badut gelandangan, maklar, jongos, sampah negara, pengacau keamanan negara. Maling teriak maling, Pufu-Fafa yang sebenarnya adalah si Panci RS yang dipastikan pakai rompi oren, makan tidur gratis di penjara 12 tahun. Modar. Ini acara setiap hari kok cuma membahas Jokowi dan keluarga. Dan orangnya juga itu aja. Kira-kira ada apa ya? Saya nggak tahu juga teman-teman ya. Betul Bang Kodari menghadapi 5 orang. Gimana nih Bang Karni, Indonesia Lawak Club ini sengaja menghadirkan para pembenci Jokowi. Padahal 85% rakyat Indonesia menyukai kinerja Jokowi. Kelihatannya orang pintar-pintar, tapi kalau lol yang Bang Kodari, orang bodoh juga ngerti kalau mau jadi calon pastinya dites segala macam, jangankan jadi cawapres, jadi kepala desa saja harus ada tes itu ini. Dasar para pembenci hatinya sudah diselimuti setan. Dan macam-macam ya tanggapan teman-teman ini ya. Coba saya lihat nih terakhir nih.
Yang jelas Jokowi itu tak ada hebatnya. Mulai dari jadi gubernur saya sudah pesimis dengan Jokowi. Kenapa masih digembar-gembor sampai jadi presiden? Buktinya inilah yang terjadi. Ya, kita nggak tahu sebetulnya ya. Memang kalau kita melihat dari kacamata awam, secara logika berpikir harusnya Gibran itu tidak hanya karena sebagai anak presiden, tetapi ya harus punya pengalaman, memenuhi syarat dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat hanya dikarenakan anak presiden punya keistimewaan tertentu, misalnya yang kebetulan, saya nggak tahu kebetulan tahu yang sudah dirancang sejak awal, kita nggak tahu juga. Dan baru kali ini terjadi pada sepanjang sejarah Indonesia di 2024, presiden aktif, anaknya maju sebagai cawapres didukung, bahkan sampai merubah aturan di Mahkamah Konstitusi. Ini yang menjadi persoalan pertama sekali sebetulnya. Sampai sekarang terus dipermasalahkan dan diperdebatkan. Sampai-sampai banyak narasi-narasi bermunculan, makjubkan Gibran, ya copot dari jabatannya, ganti wapres dan seterusnya, cacat hukum dan yang lainnya, macam-macam pernyataan-pernyataan rakyat itu. Dan saya yakin juga teman-teman mengetahui tentang persoalan ini. Jadi saya juga minta maaf kalau hanya membahas videonya sampai di sini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.